Waduh, lu dapat ini WhatsApp dari Jokowi nggak bang? Gue telepon Jokowi sih. Ya, gue tunggu kan dari tadi. Katanya kan soalnya bakal ada reshuffle lagi nih. Yang kemarin kan belum kelar ternyata. Belum kelar. Katanya ada gelombang kedua. Iya. Udah kayak ini aja, kayak pendaftaran polisi gelombang kedua. Ada gelombang 2 reshuffle. Kemarin aja hebohnya minta ampun katanya. Buset deh, itu gue bilang ngeri banget gue. Sampai ada gue dapet WhatsApp katanya Ibu Banteng minta ET sama Opung out. Erick Thohir dan Luhut out. Konsensus pemilu akan disetujui. Oke. Mana ceritanya Ibu Banteng minta pemilu diundur? Bukan Ibu Banteng itu yang minta pemilu diundur. Itu yang minta yaitu pro itu. Kan dia pengen banget tuh 2,5 tahun. Kita sapa dulu bang. Oh iya, sapa dulu. Lupa gua. Lupa. Iya. Kita halo. Asik. Halo. Gila, ini saking udah apa ya, seharian nih kita ngelihat pemberitaan politik ya kan. Dari kemarin digoreng terus. Digoreng terus. Ngeri nih. Makanya itu yang bakal kita bahas bang hari ini. Reshuffle Jokowi, apakah sudah sesuai harapan rakyat bang, atau memenuhi harapan para politikus dan jadi gini loh Ustaz Jenggot. Gimana? Menurut penerangan Romo Kribo ya, saya sebagai Romo Kribo, ini semua gonjang-ganjing ini sebenarnya hanya untuk agar menjaga politik sampai 2024. Tapi emang agak serem juga ya kalau lihat isu-isu reshuffle-nya. Aneh dan lucu. Iya, jadi makanya ada yang bilang reshuffle itu bukan mengocok, bukan menata ulang kerja, tapi menata ulang konsensus politik. Iya. Jadi akomodasi politik aja. Katanya ada yang lebih parah, katanya gini. Gimana? Ditariknya PAN jadi ketua, ada tulisan tuh, ditariknya PAN jadi Menteri Perdagangan, salah satu strategi Jokowi menggagalkan Anies. Buset. Ngeri banget gue bilang. Tapi masuk akal juga bang ya. Kalau pakai teori analisis gembel nih, Anabel ya kan. jadi analisis gembel itu bilang kalau reshuffle ini ya selain akomodasi politik tadi, menjegal orang-orang yang mau mendukung Anies. Jadi Zulkifli Hasan ini kan PAN ini kan mesra kan kemarin kan, beberapa kali pasang badan lah. Bahkan beberapa pembenci Anies mempolisikan sekjen PAN-nya kan. Wah, ini kan udah kelihatan nih. Wah, bisa adalah dirangkul aja lah gitu kan Zulkifli Hasan. Jadi lo nggak usah dukung Anies, lo gabung ke gua aja. Tapi ke gua itu kemana bang? KIB. Nah, kayaknya bisa jadi PAN itu kan apa Jokowi sekarang menjadi pendukung utama KIB ya? Bisa jadi. Rumor itu jadi makin runcing lagi karena gini bang. Sekarang Ketua Umum KIB Golkar, P3 sama PAN diketek Jokowi. Iya. Jadi JKIB. Jokowi Koalisi Indonesia Bersatu. Ya kan? Iya. Jadi itu barang. Kelihatannya begini memang. Udah ada bisikan lagi Romo. Kelihatannya bisikan ke Romo nih. Kelihatannya Opung ini udah berubah angin juga kelihatannya Opung. Mungkin Opung sudah melihat ya udahlah nih KIB emang bisa dijadikan salah satu kekuatan kan. Kan kelihatannya asal bukan Prabowo sebenarnya juga. Iya kan ya, untuk Opung pribadi kan mungkin glory militer yang dulu itu kan ya sudahlah gitu. Sudahlah ya kan. Jadi sudah cukup ya kan. Sudah cukup, dia nggak pernah jadi apa-apa waktu jadi. Ya kan Prabowo terlalu bersinar waktu itu kan. Jadi kelihatannya mungkin Jokowi lebih milik KIB juga, tapi kan nggak bisa maksain Ganjar. Betul. Iya, ya Erlangga kan ngotot itu. Ngotot ya? Ngotot. Ya, kalau Ganjar kalau mau wakil, kayaknya begitu. Jadi Erlangga Ganjar gitu ya? Ya Ganjar, tahu menang tahu kagak kan? Tapi kayaknya kalau itu pakai kalah dong nanti ya? Ya tergantung lawannya sih. Tapi kalau soal reshuffle sih sebenarnya ya banyak banget isunya tuh dari kemarin tuh. Isunya isu titipan aja penggantinya. Nama yang muncul sebelum reshuffle bayangin aja itu. Ada siapa aja coba gua lihat itu, buset deh. Tapi yang paling lucu adalah semua menteri diganti sama Luhut. Iya, itu juga sempat beredar tuh. Itu kayaknya tiba-tiba ngecengin aja itu. Tiba-tiba Menteri Perdagangan Luhut, BUMN Luhut. Ya. Karena memang Opung itu kan yang nah cuman Bang, kalau ngelihat nama-nama yang muncul terus yang akhirnya dipilih Jokowi itu nggak sesuai harapan berarti. Karena kan faktanya nih Bang, faktanya itu ya. Sekarang lagi
orang lagi pusing pandemi baru selesai, minyak goreng langka, minyak goreng naik, terus juga PMK penyakit kuku dan mulut tuh, yang seharusnya ini bang ada rumor lagi bang, jadi kan penyakit bentar lagi Idul Adha nih, tuh katanya itu Menteri Pertanian marah-marah dengar rumor-rumornya. Oh iya. Katanya Menteri Pertanian juga sebenarnya salah satu yang mau diganti. Karena kan sebenarnya yang lagi pusing tuh ini penyakit kuku dan mulut hewan ternak nih. Tapi pemerintah belum naikin status KLB atau wabah nasional. Katanya sempat dipanggil. Ya, mau diganti. Surya Paloh nyampe. Pernyataan keras tuh bang. Kalau yang gue denger Surya Paloh nawarin Enggar Lito ya untuk gantiin si siapa ya? Ya ini kan rumor ya. Kita belum tahu Yassin Limpo. Cuma katanya Yassin Limpo lah kan saya kerja. Gitu kan ya. Terus lihat terakhir SP bilang kalau nanti ada reshuffle lagi rusak semua nih. Wah, itu tandanya ada yang mau diacak tuh Nasdem. Nah, itu pesan kepada Pak Jokowi. Betul. Berarti ada yang mau diusik Nasdem nih ya? Ya, sebenarnya kalau menurut gua Nasdem udah diusik. Udah diusik ya? Ada orang profesional hatinya berbaju Nasdem. Siapa tuh bang? Sofyan Jalil. Menarik ya. Sofyan Jalil kan punya kedekatan sama JK kan? Iya. Dari dulu kan selalu dekat orang JK. Nah JK kan udah tahu sendiri itu udah kayak kakak beradik sama abang kita itu, abang anak Medan Surya Paloh itu. Tapi bang, ini jadi pertanda karena Surya Paloh pernah ulang tahun atau apa yang waktu ngundang Jokowi, kalau nggak salah dia ngomong ya kita berteman tapi bisa tidak sejalan. Jadi harusnya lagu ditutup sama Surya Paloh ngomong depannya dengan suara ininya ya. Lagu Tulus. Hati-hati di jalan. Itu. Tapi kalau rumor yang gue ini bang dengar katanya Sofyan Jalil diganti gara-gara ini bang, nggak berhasil gusur rumah Rocky Gerung. rumah Rocky Gerung nggak berhasil nih, diganti akhirnya dia. Iya, bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Tapi emang PR-nya berat memang. ATR itu makanya diganti Hadi Cahyanto memang karena mafia tanah makin ngeri katanya. Iya, mafia tanah bisa jadi lah. Ya mungkin ada oknum-oknum juga dari ya yang hanya bisa ditangani oleh ex Panglima TNI lah ya. Biarpun beberapa aktivis akhirnya bilang, wah ini bakal susah nih karena ya TNI kita tahu selama ini nge-backingin ya kita tahu lah orang-orang yang sengketa tanah biasanya rakyat berhadapan sama TNI. Nah ini takutnya nanti beririsan lagi nih. Gitu. Tapi kayaknya kalau lihat sosoknya Hadi ini jangan-jangan emang disiapkan jadi capres lagi. Wih ngeri juga. Orang Jawa bos. Iya karena kembali lagi tadi bang reshuffle itu bukan buat menata ulang isu-isu krusial tapi politik. Iya. Jadi kemarin dengan mesranya Jokowi makan siang bareng misalnya sampai ngegandeng Megawati bawa tongkat itu kan pengen liatin aja. Pak Surya Paloh sama Bu Mega salaman nggak? Untung COVID loh, jadi nggak salaman. Coba nggak COVID. Jaga jarak ya. Jaga jarak. Di tengah-tengah loh, Pak Jokowi di tengah, nggak di sana. Nah itu. Tapi kemarin sempat muncul bang. Jadi ternyata selain 5 ketua umum di balik rumput ada AHY katanya. tapi rumor lagi bang. Itu beredar sih. Nah itu Hadi bang. Nah itu kan tadi abang ngebacanya capres. Tapi capres aja kita munculin aja capres. Iya, tapi kalau capres tanpa partai. Betul, tapi kalau gue ngebahas ini berarti Jokowi ya kembali lagi ke keputusan politik dia buat IKN bang. Dia butuh TNI buat ngejaga tanah-tanah di ibu kota baru nanti. Bisa jadi. Kalimantan ya kan? itu. Biar bagaimanapun Jokowi itu mungkin pasang badan ke investor. Betul. Dan dia butuh panglima bukan Sofyan Jalil kan. Bukan. Kalau menurut gue Sofyan Jalil karena nggak kelar aja itu kemarin ininya dia tugasnya dia. Ya, makanya lanjut ya. Makanya dan kemungkinan besar ya ini kan kenapa sih harus yang profesional kan pertimbangan Jokowi kalau dia ganti tokoh orang politik goncang politik. Betul. Makanya kan ada infonya Erlangga bakal diganti. Ya kalau Erlangga diganti besok bisa cepet. Atau siapa misalnya Muhaimin diganti siapa menteri atau Johnny Plate diganti ya itu namanya Johnny Plate ya, bisa kerusuhan politik terjadi. Betul. Agak susah kalau saat-saat seperti ini Jokowi itu berani mengambil alih atau menggantikan tokoh-tokoh politik. Itu butuh keberanian yang luar biasa menurut gue ya. Bagi Jokowi ya. Kayaknya nggak, iya makanya kan ada isunya Erlangga mau diganti, terus kalau nggak dari Nasdem juga mau diganti. Karena ngomong-ngomong soal Erlangga, itu kita kembali ke Zulhas tadi bang. Kan sebenarnya ini tim ekonomi yang lagi agak kacau kemarin koordinasinya. Udah masalah BBM yang masih 17.000 ya minyak goreng. BBM ya minyak goreng naik.
Terus BBM sekarang kan mau dinaikin lagi. Kan banyak yang kritik sebenarnya tim ekonomi. Cuman nggak goyang tuh tim ekonomi. Listrik mau naik juga kalau nggak salah. Iya, PLN. Nah, Zulhas ini sebenarnya backgroundnya juga bukan ini. Zulhas hutan. Iya. hutan. Udah makanya gitu, muncul lah yang dia debat sama Richard Gere ya. Richard itu bukan? Iya, makanya Richard Gere dan akhirnya hutannya pindah ke Kuningan KPK. Dengar-dengar katanya hutannya ada yang pindah ke sana. Cuma nggak tahu nih kita. Nah, makanya Zulhas tuh nggak ada background ekonomi, cuman dikasih pos itu untuk Zulhas. Sementara tim ekonomi yang lain yang dapat sorotan nggak dikotak-atik juga sama Jokowi. Tapi kalau kata Viva Yoga waktu diwawancara, Zulhas itu dari muda sudah bergaul di pasar. Gue nggak ngerti pasarnya di mana. Mungkin gara-gara itu bilang, oh berarti ngitung-ngitungannya bagus mungkin ya. Makanya dagang lah. Dagang. Dia entrepreneur. Iya, betul. Kan? Karena sebelum... Nah, memang kalau itu udah benar itu. Kalau ketuanya jadi, harus dipuji. Iya. Ya, pokoknya dia dadain lah. Tadinya nggak pernah di pasar, ya dibilang di pasar. Dia dadain aja yang penting. Ya, nyambung sama perdagangan ya. Nah, ditambah lagi memang kemarin isunya ada si Sutrisno Bahir. Cuman nggak dipakai. Jokowi tetap bocoran yang maunya Zulhas. Karena itu kembali lagi ada 4 ketum di KTK sekarang. Zulhas, Soeharto Manoarfa, sebenarnya 5 sama Prabowo. Cuma satu kan agak di atas. Siapa tuh, Bang? Ketua BPIP kan. Bu Mega kan di atas. Cuma kan nggak dilantik 2 kali ya. Iya, dilantik 2 kali. Nah, untuk terus kalau Wamen, Bang. Nah, Wamen itu banyak isunya PSI yang PBB ya. Mungkin sebenarnya yang awal ditawarin ini kali ya. Oh iya, ada sempat nama beredar, Bang, Wamen. Jadi ada yang pokoknya inilah keluarga dekat Pak Prabowo ya. Mbak Rahayu Saraswati. Iya, sempat ada isunya. Cuman akhirnya yang kepilih ya ternyata itu PSI itu sama PBB. Reshuffle-nya di istana, isunya di DPR. Di DPR ya. Wah, jangan-jangan orang di DPR nih bocorin. Kayaknya lucu ya. Iya. Sebenarnya Wamen itu bukan reshuffle. Itu kan bukan reshuffle. Oh, karena si Raja Juli itu gantiin orang PSI juga ya. Ya itu kan PBB lah paling ya. Yang naik Raja Juli ya kan udah dari sekjen PSI terus masuk ke Dewan Pembina, sama aja sebenarnya. Yang sebelumnya juga nggak ada kerjanya, nggak ada suaranya, padahal katanya aktivis. Iya ya. Makanya begitu masuk sistem, nggak aktif langsung. Nggak aktif. Waduh, kacau juga. Apa coba? Nah, sementara kalau Wamen Akra juga. Nah, ini masalahnya ini Raja Juli ini kan masuk. Nah, kapasitasnya juga kan kita tanyain, apa ini hadiah doang? Iseng-iseng lah 2 tahun. Betul. Tapi kemarin ada yang mesem tuh, Bang. Jadi pas begitu Raja Juli masuk, wartawan pada nanya Giring. Giring irit bicara, Bang. Karena Giring sebenarnya kata udah nyiapin jas waktu itu. Jadi kiranya dia gitu loh. Oh, dia ya? Iya. Jadi ada rumornya gitu. Kan ada Wamen nanti dia. Oh, Wamen lagi yang karena dia kemarin kejeblos kan. Oh, kejeblos. Mungkin kata Pak Jokowi, sembuhin dulu kakinya. Haji Naim ya, Haji Naim. Mungkin dia nanti Wamen apalah. Ada beberapa ada 11 kan? Ada masih yang kosong masih kosong. Wamen KKP masih kosong. KKP masih kosong. Iya kan dia masih bisa lah. Kita nggak ada Kementerian Musik soalnya sama Kementerian Anti Anis. Mungkin perlu dibuat. Bisa jadi Anti Anis. Gitu. Kan dia kembali lagi karena tadi Jokowi ngambil Zulhas biar menjegal Anis. Sebenarnya ya sekarang siapapun capres yang tidak suka sama Anies itu diuntungkan dengan ada PSI. Karena itu partai anti Anies. Walaupun DKI-nya itu sekarang kayaknya lagi coba merayu Anies gitu. Jadi emang balik lagi ke Raja Juli, kita nggak ngerti kriteria kenapa dia dipilih. Ya. Atau cuma gara-gara penyegaran ya kan, yang sebelumnya udah nggak segar basi diganti nama karena dilihat Jokowi nggak aktif-aktif nih. Nah, sementara kalau PBB kayaknya hadiah buat PBB kali ya, karena kemarin PBB ketua umumnya kan Yusril belain Muldoko tuh, tapi kalah terus kan. Iya, makanya nih. Mungkin ya. Jadi kelihatannya nih reshuffle ini sebenarnya ya memang cara Jokowi meredam gejolak politik yang ada. Tapi kelihatannya Nasdem yang agak tidak puas. Tidak puas sama kemarin ya. Jadi perjalanan 2 tahun ke depan, serius nih. Serius nih. Perjalanan 2 tahun ke depan dan prediksi Nasdem itu akan mendorong Anies kalau memang akhirnya Anies itu menjadi common enemy, ya asik ngeri ya. Common enemy dari para penguasa. Kelihatannya Nasdem ini akan mulai jaga jarak dengan Jokowi. Ya karena kalau dekatan kan LGBT sama LGBT. SP sama Metro kan nggak bagus. Ya. Tapi kelihatannya begitu. Karena Surya Paloh itu agak keras loh. Itu keluar medannya. Kemarin bener. Medannya keluar. Dia kan
berapa poin tuh Bang? Pertama nyinggung soal rusak semua kalau reshuffle lagi. Yo, rusak semua. Kedua dia juga nyinggung monopoli kekuasaan. Karena dibilang pemilu itu harus. Itu juga pesan sama dia. Karena ini Bang, ada lagi rumor reshuffle itu buat melanjutkan lagi 3 periode. Muncul itu. Karena kemarin jadi gini, yang menghembuskan 3 periode kan Caimin nih sama Zulhas. Dirangkul lagi kemarin sama Jokowi tuh, baris bareng gitu. Itu makanya Projo seneng tuh kemarin. Iya, Projo senang. Cuma kayaknya kalau Jokowi itu kalau memang jadi 3 periode masih gagal meyakinkan Erlangga. Masih gagal ya? Ya, kecuali Erlangga dipotong tengah jalan. Nah, tapi bisa jadi juga tuh. Ya, bisa jadi aja. Karena ada yang mau ngincer. Cuma juga. masalahnya kan yang ngincer ini bukan darah biru Golkar. Gitu. Yang ngincer ini Golkar Perjuangan. Oh, Perjuangan. Kalau darah biru Golkar kayak Erlangga, Agus Gumiwang, darah biru bos. Nggak mungkin. Istilahnya sudah mengakar banyak lah. Jaringannya udah kuat. Kalau yang Golkar Perjuangan kan yang baru-baru jadi baru lah ya. setelah 98 aja lah. Kayak mendadak ya kan. Nggak tahu tiba-tiba, kenapa. Iya. Tiba-tiba punya 300 miliar atau apa mungkin mana tahu ada ya. Tiba-tiba jadi menteri terus masuk penjara ya kan, gara-gara ya kan, terus keluar ya kan. Ada loh. Iya, ya kan? Ya kan ya. Jadi ya kelihatan memang kalau Erlangganya oke 3 periode ya kan, ya enggak. Kalau udah partainya misalnya ya tentunya di PDIP juga sih. Kalau PDIP sama PDIP apa Golkar oke ya sebenarnya udah selesai 3 periode. Cuma kayaknya Bu Mega sama Erlangga masih bisa bertahan untuk enggak. Itu Bang tadi kesimpulan kita dari apa ngalor ngidul tadi apa Anabel kita rumor-rumor yang masuk. Intinya Jokowi mau mengakomodasi. Ya, Jokowi mau ngakomodasi, tapi Jokowi kayaknya udah partai-partai politik yang udah sekitarnya. Jadi bukan kinerja, tapi itu Bang, selain kinerja, apa selain harapan rakyat ya soal ekonomi dan macam-macam, ada lagi yang sebenarnya belum kesampaian sama rakyat. Katanya rakyat tuh pengen sebenarnya Luhut yang diganti. Nah, iya itu. Jadi, nanti ditanya siapa yang suruh kau tanya gitu lagi. Gitu. Tapi kelihatannya kalau gue ngelihatnya gini, Jokowi mengakomodatif iya, tapi Jokowi dapat biru hilang biru. Apa itu artinya? Dapat PAN hilang Nasdem. Dalam juga nih. Kelihatannya seperti itu. Dia narik PAN, tapi dia kehilangan Nasdem. Ya. Karena entah mengapa kelihatannya pasca reshuffle dan pelantikan kemarin, semua partai politik bicaranya itu adalah hak Pak Jokowi. Iya. Hanya Pak Surya Paloh yang kasih pesan. Artinya kan maksudnya pesan yang beda ya. Pesannya beda. Berarti dapat biru hilang biru. Betul. Nah, bisa jadi kan mungkin ini bisikan dari Opung juga. Opung juga. Yang berarti makin kuat nih Bang. Opung, Jokowi di KIB, Nasdem dengan poros barunya Poros Anies. barunya iya. Nasdem dari reshuffle kemarin itu Bang. Sinyal ya. Nasdem, PKS, Demokrat, PKB tersisa itu kan. Nah itu, nah susah mengakomodatifnya. Sekarang mau ngakomodatif siapa sebenarnya? Ini cuma tukar tempat aja. Agak susah juga. Jokowi mau ganti siapa, ya kan? Iya. Nah berarti kalau udah masih berpotensi untuk ya ini panas lagi. Reshuffle jilid 2 berarti Bang nanti. Reshuffle jilid berapa nanti berarti ya? Kalau Jokowi itu kan Jokowi di periode kedua nih apa dia kalau Rabu Pahing ini masih ada katanya. Masih ada ya berarti Rabu Pahing. Cuma kelihatannya cuma ngisi wamen itu tadi. Wamen aja. Tapi kalau dia menilai pernyataan Surya Paloh itu sebagai bentuk tantangan, bisa jadi. Kan kita nggak tahu. Kan dia melihat pasti ada yang lapor dong, Pak. Bagaimana pendapatnya, dikumpulin lah tuh staf-stafnya. Gimana pendapatnya pimpinan partai semua atas kemarin reshuffle? Ini Pak ada yang ngomong begini, Bu PDIP bilang itu hak presiden, ini bilang lah cuma Pak Surya Paloh bicaranya ini rusak semuanya nih kalau ada lagi. Wah langsung kan. Iki piye? Nah itu. Tak kira udah akomodatif ternyata belum. Artinya kan sebenarnya biru ganti biru ini jadi satu hal yang harus jadi perhatian Pak Jokowi. Iya. Karena
rumor Yassin Limpo mau diganti itu tinggi loh. Tinggi banget. Menjelang itu. Iya, makanya. Kan entah apa ada. Nah, kemarin juga sempat hewan-hewan ternak katanya pada teriak juga pas mau diganti. Iya. Jadi menolak. Iya, menolak. Wah, kami maunya karena toko-toko daging murah subsidi. Pokoknya semua, apalagi pengimpor daging dari India juga pada nggak suka. Jadi karena kan waktu itu dipanggil siapa yang dipanggil yang ke istana itu katanya ada 2 dari menterinya itu yang dipanggil ya. Oh iya. Ya Gus. Siti Nurbaya. SCL Sama Siti Nurbaya enggak ya? Siti Nurbaya katanya sempat dipanggil ya. Katanya ada 2 menterinya Nasdem dipanggil. Ya. Cuma ini untuk pertama kalinya menteri dipanggil tapi nggak diganti. Nggak diganti ya. Makanya itu karena ada marah-marah, terus di Surya Paloh bilang bisa hancurin. Wah, hancur kata dia. Nah, ngeri bos. Kalau gondang dia goyang, Menteng kena bos. Iya. Kan gondang dia dekat Menteng sama Tengku Umar. Tengku Umar sama ini. Iya. Jadi bukan kesimpulan nih Bang ya. Prediksinya, reshuffle ini tetap Jokowi mau ngasih pesan buat pemilu 2024. Ya, kelihatan. Bagaimana dia mau membangun, siapa aja yang di kubu dia, siapa aja yang nanti mau di... Kalau gue lihat sih ya gini ya, Jokowi itu maunya adalah pertarungan semua orang presiden. Jadi kalau dia akan dukung Prabowo. Kalau Jokowi ya. Tapi dia tuh masih mungkin ya kalau gue lihat nggak terlalu suka sama Puan. Dia harus lakuin lah, ya kan Iya, Ganjar tetap di hati deh. Iya, dia Ganjar. Kalaupun dia juga mungkin deket sama Anies. Kalau menurut gue sih agak jauh juga dia jauhin Anies karena kemarin di Formula E dia datang. Ya kalau menurut gue kesalahan besar juga dia harus bermusuhan langsung dengan calon-calon presiden gitu loh, capres-capres gitu. Kan mungkin sekelilingnya nggak suka, tapi dianya kalau dia mau soft landing ya harus jadi orang baik. Mau akomodir semua kepentingan. Iya, cuma masalahnya kan misalnya gini. Kalau sama Anies mungkin IKN cuma sampai pelabuhan, ya kan? Kalau sama Ganjar IKN sampai terbangun itu. Ada gor lah. Ada gor. Nah kalau misalnya dengan Puan mungkin cuma sampai tengah laut gitu loh. Itulah kan kelihatan jadi kalau memang untuk 2004 ya bisa jadi. Iya, makanya berarti artinya dari yang abang bilang tadi Jokowi itu yang mengakomodir tadi demi mengamankan dia biar soft landing di pemilu 2024. Jadi siapapun nanti dia bisa soft landing, presiden yang terpilih nanti sesuai sama. Karena Jokowi bukan ketua partai, Pak. Iya, betul. Ini kalau menurut gue ya, ini case pertama presiden Republik Indonesia setelah pensiun bukan ketua partai. Coba siapa? SBY ketua partai. Soekarno, Soeharto, Megawati pegang partai. Ketua partai. Gus Dur pegang partai. Gus Dur pegang partai. Cuma Habibie lah waktu itu. Habibie kan itu peralihan lah. Cuman elit lah di elit. Nah, ini Jokowi loh. Jadi rakyat biasa benar-benar. Nah, itulah makanya kan kalau udah jadi rakyat biasa di di dunia politik juga suram sebenarnya. Kalau nggak bisa jaga-jaga diri baik-baik. Iya. Nah, gitu. Bisa berakhir ini ya dia. Jangan, ya kan tetap aja kan kalau orang niat kesel kan dicari dosanya. Jadi dapat pesan juga tadi dari SCL katanya jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Panas juga dia. Sama Pak Surya Paloh bilang, jangan terlalu kasar banget sama Nasdem. Ingat, Nasdem ini yang bakal melawan oligarki. Iya. Anti polarisasi. Jadi kemarin tuh pesannya ada oligarki di balik reshuffle tapi mau dihabiskan di 2024. Tapi kita harus angkat jempol sama Bang Surya. Kan kita orang manggil Bang Surya. Orangnya straight to the point. Jadi siapapun di balik reshuffle itu dia bilang, I'm ready to face you. Asik, ngeri nggak? Anak Medan, coy. Anak Medan ngegas, bos. Anak Medan ngegas. Jangan-jangan gue anak Medan ketemu anak Samosir nih. Sampai jumpa lagi di reshuffle jilid selanjutnya berarti, Bang. Iya dong. Reshuffle selanjutnya selanjutnya. Kita lihat siapa yang marah, siapa yang ngambek, siapa yang tapi posisi wamen lah. Tapi kalau Jokowi berani mengganti menteri dari partai, cakep tuh ya. Oh, wah itu. Wah, bisa berbalik nanti. Itu panas negeri ini.
Oke. Oke, thank you guys. Thank you guys. Sampai Makasih Bang Surya, Bu Mega, semuanya yang sudah menonton. Pak Jokowi dong. Pak Jokowi. Pak Jokowi ini penonton setia. Pak Jokowi.